Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Alivia, Dia Ayu, Sarah Salwabella, Ahmad Alap, dan Ilham Haryanto dan Widianti akan menjelaskan tentang analisis fundamental emiten PT Astra Auto Parts Tbk. Next. Astra Auto Parts merupakan grup perusahaan komponen otomotif terbesar dan terkemuka di Indonesia yang memproduksi dan mendistribusikan beraneka ragam suku cadang kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Saham Astra mulai masuk ke IPO pada tanggal 15 Juni 1998 dan saham ini juga sudah masuk kategori saham syariah dan sudah masuk ke indeks saham ISSI. Pada awal penawaran penjualan saham, jumlah saham di PT Astra adalah 674.930.280 saham dan terus berkembang hingga sekarang telah mencapai 4.819.733.000 saham. Next. Harga sahamnya saat ini 1.190 per lembar saham. Market cap-nya 5,74 triliun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian analisis neraca dari grafik di atas dapat kita simpulkan aset PT Astra Auto Parts terus bertumbuh dari waktu-waktu dan dari sisi liabilitas juga terjadi peningkatan dari tahun per tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT Astra Auto Parts merupakan perusahaan yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu dan memiliki manajemen yang baik karena dapat meningkatkan aset dan ekuitas secara konsisten dari tahun ke tahun dengan jumlah aset 16,02 triliun, liabilitas 4,37 triliun, ekuitas 11,65 triliun. Next. Kemudian ini analisis neraca penjualan dalam proporsi. Dari data di atas dapat dilihat bahwa perusahaan PT Astra Auto Parts merupakan perusahaan yang baik dikarenakan selalu menghasilkan laba dan mampu meningkatkan labanya selama 6 tahun terakhir. Dilihat dari penjualan sejak 2014, PT Astra Auto Parts mampu meningkatkan penjualannya dengan laba bersih 816,97 miliar dan penjualan 15,44 triliun. Next. Kemudian return on equity sebesar 0,02%. Return on equity menunjukkan seberapa besar perusahaan tersebut dapat menghasilkan laba dari ekuitasnya. Astra Auto Parts merupakan perusahaan yang sangat kecil. Kemungkinan akan menghasilkan laba dari ekuitas. Dari ekuitasnya terbukti ROE-nya hanya sebesar 0,02%. Kemudian return on asset sebesar 0,01%. Return on asset menunjukkan seberapa besar perusahaan tersebut dapat menghasilkan laba dari asetnya. Astra Auto Parts merupakan perusahaan yang sangat kecil, kemungkinan akan menghasilkan laba dari aset terbukti dilihat dari return on asset-nya sebesar 0,01%. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu untuk dividennya, yaitu laba per sahamnya sebesar 169,51. Untuk dividennya per saham sebesar 62,37. Jika dilihat dari pembayaran dividen kepada investor, perusahaan PT Astra Auto Parts merupakan perusahaan yang sangat kecil kemungkinannya akan membayarkan dividen kepada investor. Lalu untuk likuiditasnya, di mana pada debt to equity ratio sebesar 37,98% dan cash ratio sebesar 54,16% dan untuk current ratio sebesar 184,40%. Jika dilihat dari likuiditasnya, perusahaan Astra Auto Parts memiliki rasio utang yang kecil jumlahnya, yaitu sebesar 37,98%. Kemampuan membayar utang jangka pendek yang baik, di mana cash ratio 2 kali lipat dan current ratio 5 kali lipat. Dapat disimpulkan dari rasio likuiditas perusahaan Astra Auto Parts merupakan perusahaan yang sehat. Lalu untuk valuasinya, di mana price to earning ratio sebesar 24,64 dikali
dikalikan dengan 2.554,8. Untuk price to book value yaitu sebesar 2,01 dikalikan dengan 0,56. Price to earning dan price to book menunjukkan rasio harga saham PT Astra Otopat sekarang dibandingkan laba dan nilai bukunya. Harga sekarang apabila dibandingkan laba yang dihasilkan mencapai 25 kali lipat, sementara apabila dibandingkan nilai bukunya hanya 0,56 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham PT Astra Otopat sekarang sudah tergolong lumayan mahal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian secara fundamental, aset saham PT Astra Otopat sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, aset PT Astra Otopat mengalami kenaikan sebesar 0,79%, dan untuk modal PT Astra Otopat juga mengalami penaikan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 3,43%. Penjualan PT Astra Otopat pada tahun 2019 mengalami peningkatan hingga 0,58%. Untuk laba bersih PT Astra Otopat mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga 20% dikarenakan adanya pandemi virus COVID-19 yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian di banyak negara, dan perusahaan-perusahaan juga mendapatkan dampaknya berupa kerugian yang cukup banyak. Untuk kesimpulan, yaitu PT Astra Otopat merupakan perusahaan yang sehat dengan rasio hutang dibandingkan modal yang jauh lebih sedikit. Secara fundamental, hasil analisa dari laporan keuangan periode 31 Desember 2020 dengan 2019 menunjukkan aset yang dimiliki PT Astra Otopat mengalami penurunan mencapai 5,21%, dikarenakan adanya penurunan pada sisi persediaan. Pada laporan laba rugi pendapatan bersih PT Astra Otopat tercatat pada 31 Desember 2019 sebesar 15,44 triliun, dan pada 31 Desember 2020 mengalami penurunan menjadi 11,86 triliun. Penurunan ini terjadi karena dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian negara, dan perusahaan-perusahaan pun juga mengalami banyak kerugian. Pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar 1,5 triliun kas perusahaan mengalami kenaikan kurang lebih 50% dari tahun 2019. Hal ini dikarenakan PT Astra Otopat pada tahun 2019 untuk kasnya mengalami penurunan, dan pada tahun 2020 kas ini mengalami kenaikan yang sangat drastis hingga mencapai 7 kali lipat dari kerugian. Untuk posisi kas yang memberikan kontribusi terbanyak pada tahun 2020 yaitu dari deposito berjangka sebesar 1,13 triliun yang sebelumnya pada tahun 2019 hanya 459,3 miliar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.